Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran, NRP 11101181029 dari kelas 3 D4A. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan praktikum ke-12 selesai dan perancangan logika yang berjudul perancangan FIFO. FIFO di sini artinya first in, first out, artinya data yang pertama kali diinputkan ketika pada percobaan mode FIFO tersebut diubah ke read enable atau mode pembacaan, maka data yang pertama kali ditampilkan pada output adalah data yang tadinya yang diinputkan pertama kali. Misal ada 32 data yang diinputkan, butuh 32 clock untuk menampilkan data tersebut. Kemudian nantinya untuk mode pembacaannya sendiri terserah pada saat clock keberapa, akan tetapi jangan sampai data yang dikeluarkan, misal data yang ke-16, akan tapi data yang ke-16 belum diinputkan. Nah, di sini saya akan mensimulasikan tugas pada praktikum ini, yaitu merubah FIFO menjadi clock write 2 kali lebih cepat dibandingkan clock read. Artinya penulisan data lebih cepat 2 kali daripada pembacaan data. Saya langsung saja ke programnya. Ini adalah program VHDL modulnya. Di sini terdapat untuk portnya sendiri terdapat 5 I/O. Mohon maaf, ada 8 I/O. Yang pertama itu clock, kemudian reset, kemudian ada write enable untuk mengatur pembacaan pada penulisan pada data pada FIFO. Kemudian data input merupakan variabel yang akan menampung data-data yang telah diinputkan. Kemudian ada read enable untuk menampilkan data pada FIFO yang mana nantinya membaca data yang ada pada data input. Kemudian data out adalah variabel yang akan menampilkan data sesuai dengan perintah read enable. Artinya data out di sini nantinya akan mengeluarkan data yang terdapat pada data in. Kemudian ada empty, ada full. Empty di sini berarti ketika dia berlogik 0, maka data pada memori belum full. Kemudian ketika full di sini, jika berlogika 1 artinya data pada memori telah full. Artinya telah diisi dan telah ditampilkan. Dan di sini adalah data width, di sini merupakan lebar data. Kemudian di sini FIFO depth merupakan jumlah memori yang terdapat pada jumlah address yang terdapat pada FIFO. Artinya ada 256 data yang mungkin bisa ditampung pada FIFO. Dan di sini adalah data width, di sini merupakan lebar data. Kemudian di sini FIFO depth merupakan jumlah memori yang terdapat pada jumlah address yang terdapat pada FIFO. Artinya ada 256 data yang mungkin bisa ditampung pada FIFO. Kemudian kita langsung saja ke test bench-nya. Untuk test bench-nya sendiri kita fokus pada write proses. Kita fokus pada reset proses, write proses, dan read proses. Nah, ketika program pertama kali dijalankan nantinya terlebih dahulu akan melakukan reset untuk 50 nanosecond pertama akan bernilai reset sama dengan 1, kemudian 50 nanosecond kedua akan reset bernilai 0. Kemudian untuk proses penulisan data pada input dilakukan looping sebanyak 32 kali. Nah, sebelum memasuki looping ini artinya penulisan data akan dimulai saat clock periode sama dengan 200 nanosecond, karena clock period di sini adalah 10 nanosecond dikali 20, sehingga dimulai akan ada delay selama 200 nanosecond. Kemudian akan
terjadi looping dari 1 sampai 32, artinya akan ada 32 data, di mana untuk yang akan mencaca di sini adalah counternya, counter plus 1, kemudian akan dimasukkan pada register variabel data in. Kemudian pada clock period di sini diatur 0,5 kali lebih cepat, 2 kali lebih cepat, dikarenakan pada clock period pada read enable adalah 10 nanosecond, sehingga untuk kecepatan clock pada write enable diatur 5 nanosecond. Nah, di sini telah diatur untuk delaynya, artinya nanti dalam satu siklus write enable, clock write enable terdapat clock periodenya adalah 10 nanosecond. Kemudian untuk proses pembacaan data, di sini diberi jarak untuk pembacaan data saat 200 nanosecond, akan tapi di sini untuk pembacaan data pada vVoice ini dimulai pada saat 280 nanosecond. Langsung ke simulasi. Terlebih dahulu kita mengubah data pada input adalah desimal, kemudian data out juga desimal. Di sini kita bisa melihat pada program pertama kali dijalankan, maka akan ada reset bernilai 0 sama 50 nanosecond, kemudian saat 50 nanosecond sampai 100 nanosecond reset bernilai 1. Kemudian pembacaan data mulai aktif write enable saat T sama dengan 200 nanosecond. Artinya ketika data yang diinputkan mulai dari 200 nanosecond, dan write enable-nya di sini juga clock-nya juga sudah mulai aktif, maka data akan ditampung pada data in. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat untuk pembacaan datanya sendiri dimulai saat kurang lebih 295 nanosecond, di mana kita di sini kita bisa melihat kecepatan pada clock write enable sebesar 10 nanosecond. Dari yang periode clock dari write enable di sini adalah 10 nanosecond sesuai dengan clocknya. Sedangkan untuk clock write enable di sini kita bisa melihat di sini 200, kurang lebih 290. Kemudian satu periodenya di sini 310. Artinya periode clock write enable 20 nanosecond. Kemudian untuk periode clock write enable adalah 10 nanosecond. Artinya kecepatan data pada write enable sudah 2 kali lebih cepat daripada read enable. Untuk data yang diinputkan sendiri itu mulai dari 1 sampai 32. Kemudian pada T sama dengan 295 nanosecond data mulai ditampilkan pada data out, yaitu data yang diinputkan yang ditampilkan di sini sesuai dengan data yang pertama kali diinputkan tadi. Artinya jika data yang diinputkan berurutan dari 1 sampai 32, maka data yang ditampilkan juga nantinya akan dimulai dari
1 sampai 32. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.